Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qawiyyil matin. Alhamdulillahil azizil mubin. Alhamdulillahil mu'minil muhaimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah majelis kajian Islam rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk berada di jalan yang lurus, di jalannya para ulama. Hadirin sekalian, kita bersyukur kepada Allah yang telah menurunkan agama Islam kepada kita semuanya sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, sehingga kita bisa mengetahui bagaimana cara hidup di dunia yang terbaik dan cara menikmati kehidupan akhirat yang terindah. Nah, tentunya nikmat Islam yang semacam ini, bahwa kita terlahir sebagai muslim atau kita menjadi besar lalu kemudian baru mengenal agama Islam, adalah sebuah nikmat yang harus kita jaga. Jangan sampai kita menjadi muslim tapi tidak sepenuhnya, ya. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan udkhulu fis-silmi kaffah, masuklah ke dalam Islam secara sempurna. Ya. Maka bagaimana cara kita untuk berislam secara kafah, secara sempurna? Tentu kita harus mencari tahu. Nah, jauh sebelum itu ya, kita harus sadar terlebih dahulu. Jangan sampai kita terjebak di dalam kesalahpahaman akibat keseharian kita. Keseharian kita apa? Bahwa yang namanya Islam itu adalah agama yang menjadi tradisi umumnya manusia. Bukan itu Islam, ya. Sebab kalau kita berada di luar negeri, bisa jadi kita tidak menemukan Islam. Kita hanya melihat orang-orang yang hidup di dunia, menikmati dunia dan sama sekali lupa dengan kehidupan akhirat. Ya, sebagaimana diingatkan bahwa banyak manusia yang semacam itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun." Ya, mereka itu tahu segala macam urusan duniawi, sedangkan mereka urusan akhirat melupakan. Maka kita tidak bisa mengatakan bahwa Islam itu adalah agama yang pada umumnya dijalankan oleh manusia, ya. Lebih dari itu, kalau dalam konteks Indonesia, teman-teman sekalian hadirin, banyak agama-agama yang mirip dengan Islam atau bahkan hanya mengadopsi, dicampur adukkan, ya. Ada banyak, ya. Di antaranya adalah agama Sabta Dharma, ya. Agama Sabta Dharma. Mungkin ada yang pernah dengar, tetangga-tetangga, ya, yang menganut kepercayaan. Bahkan ini sudah menjadi agama Sabto Dharma dalam bahasa Jawa. Ya, itu mirip dengan agama Islam karena memang mengadopsi agama Islam. Tapi mereka tidak mau dikatakan sebagai agama Islam. Kemudian ada juga agama Samaria, itu mirip Islam. Kemudian selanjutnya ada agama namanya itu yaitu Bahaiyah, ya, itu mirip Islam. Kemudian agama Ahmadiyah, nah, itu mirip Islam. Ya, jangan sampai kita ikut Ahmadiyah, ya. Kalau ada yang ikut Ahmadiyah di antara para members, ya, ini harus segera bertaubat, ya. Diikuti lagi ajaran Islam yang benar, ya. Nah, ada banyak yang lainnya, ya. Ada Zoroaster, itu juga mirip agama Islam. Kemudian Draz,
Ya, Druze itu mirip agama Islam. Jadi ada hal-hal yang dimirip-miripkan dengan Islam. Ada Sikhisme, Sikh, agama Sikh di India itu mirip dengan agama Islam, tapi tidak mau dikatakan Islam. Nah, maka kalau kita sudah melihat kenyataan yang semacam ini, kita tidak bisa mengatakan ya pokoknya umumnya manusia beribadah apa, ya itulah agama Islam. Nah, tidak bisa begitu ya. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Nah, lalu bagaimana agama Islam ini? Nah, kita harus cari tahu itu. Nah, agama Islam yang paling mudah bagi teman-teman yang memang tidak mengkhususkan diri mempelajari agama, paling ringannya adalah kita membaca, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana tema kajian kali ini dalam surah Al-Anbiya, silakan dibuka mushafnya atau Al-Quran digitalnya. Surah Al-Anbiya ayat yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rijal wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bagaimana, sudah ketemu di mushafnya, di Al-Qur'annya, surah Al-Anbiya, surah ke-21, ayat yang ke-7. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Silakan dibaca terjemahnya sambil mendengarkan. Wama, dan tidaklah, arsalnaka, kami utus, wama arsalna, dan tidaklah kami utus, qablaka, sebelum kamu, illa rijalan, kecuali laki-laki, manusia tentunya, nuhi ilaihim, yang kami berikan wahyu kepada mereka. Jadi yang namanya rasul itu pasti laki-laki dan berupa manusia. Fas'alu, maka bertanyalah kalian semuanya, ahli dzikri, kepada ahli dzikir, in kuntum, jika kalian la ta'lamun, tidak mengetahui. Konteks ayat ini ya, jadi teman-teman barangkali di mushaf Al-Qur'annya ada catatan kaki atau box thesaurus, dibaca bahwa konteks ayat ini, kalau tidak ada silakan disimak penjelasan saya, bahwa konteks ayat ini asbabun nuzulnya adalah banyak orang-orang kafir Mekkah ya yang tidak beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Muhammad ya, karena apa? Mereka berkeyakinan yang namanya Rasul itu harusnya malaikat, yang namanya utusan itu harusnya malaikat. Nah, sehingga mereka ditantang, bahkan diperintah oleh Allah, bertanyalah kamu kepada ahli dzikir. Kalau memang kamu tidak tahu apa itu yang dimaksud dengan rasul, bertanyalah kamu, cross check lah, konfirmasilah kepada ahli dzikir. Nah, siapa itu ahli dzikir? Ahli dzikir itu adalah ahli kitab. Jadi dzikir yang dimaksud di dalam ayat ini adalah dzikir itu adalah peringatan dari Allah, dan konteksnya adalah kitab-kitab sebelum Al-Quran. Apa itu kitab-kitab sebelum Al-Quran? Teman-teman masih ingat atau sudah lupa? Nah, mungkin teman-teman admin atau Mas Rustam, Akhi Rustam, bisa menyebutkan apa saja kitab-kitab Allah? Coba saya tunggu responnya. Baik, nampaknya mungkin sedang ada kesibukan. Member-member yang lainnya tentu tidak bisa menjawab.
Nah, konteks ayat ini ya, yang pertama tentu tadi saya membuat kuis atau nanti silakan ada yang bisa menjawab di saat tanya jawab, silakan dijawab. Nanti saya pengen kasih hadiah. Terpilih ya siapa, saya kasih hadiah berupa uang Rp10.000. Nanti saya transfer. Mohon maaf, ini bukan bermaksud apa-apa, murni saya ingin menyemangati para pemuda untuk belajar agama Islam. Ya, jadi konteks ayat ini tadi yang kita baca itu adalah apa? Kafir Quraisy, kafir Makkah, atau kafir dari belahan bumi yang lainnya, kalau memang tidak percaya bahwa Muhammad itu adalah Rasul, silahkan tanya kepada ahli kitab. Ya, ahli kitab, silahkan tanya. Nah, ayat ini digunakan oleh banyak ulama untuk ya memberikan semangat kepada umat Islam untuk berguru kepada ulama. Jadi kalau konteks ayat tadi asbabun nuzulnya adalah bertanya kepada ahli kitab, lalu kemudian banyak ulama yang mengkontekskan ayat ini adalah sebagai perintah kepada umat Islam agar berguru kepada para ulama Islam, tentunya bukan ulama non muslim, ulama Islam. Nah, siapa itu ulama Islam? Maka inilah yang menjadi judul kajian kita kali ini. Ya, siapa sebetulnya ulama yang harus kita ikuti? Ya, paling mudah kita adalah mengikuti guru-guru kita, baik guru di sekolah, guru di kampus, dosen agama tentunya, atau orang tua kita. Ya, punya ilmu sedikit pun tentang Islam, ikuti. Ya, kemudian guru ngaji kita di majelis taklim atau di madrasah, ya, kemudian kalau kita hadir di khutbah Jumat atau khutbah Idul Fitri, itu jadikan sebagai sumber kita belajar Islam. Nah, siapapun, dan jangan jauh-jauh dulu, sekitar dulu aja, ya, di sekitar kita banyak ya, sehingga apa ya, kadangkala banyak teman-teman anak muda ini sibuk menggali ilmu dari para ustadz yang terkenal karena tertarik dengan keterkenalannya, keviralannya. Ya, Habib Rifki, kemudian yang ganteng-ganteng itu ya, Ustadz Hanan Ataki, Ustadz Adi Hidayat yang smart katanya begitu. Ya, atau Ustadz siapa smart ganteng, Ustadz siapa yang terkenal itu, Koh Denny atau siapa yang baru terkenal itu ya. Ya, itu boleh memang dan bagus dijadikan guru. Tapi kemarin kajian di grup sebelah itu saya sampaikan bahwa kalau kita berguru kepada ustadz-ustadz online yang kita tidak bertemu, itu jangan sekali-kali membuat kesimpulan atas nama beliau lalu kita katakan ini menurut ustadz ini, pada kesimpulan yang kita buat itu belum tentu benar, belum tentu sesuai dengan apa yang dikatakan. Nah, entah itu karena wifi kita nggak lancar, kita yang lagi lelet, nge-lag pikirannya, tidak paham, atau yang lainnya ya, alasan-alasan yang wajar ya. Maka dari itu kita berguru kepada ustadz-ustadz yang di sekitar kita itu apa manfaatnya, ustadz-ustadzah, kiai, bunyai, itu adalah apa? Kita bisa meng-cross check pemahaman kita. Ya, jangan sampai ada pemahaman yang salah lalu kita nisbatkan, kita katakan bahwa itu adalah pemahamannya ustadz ini, ustadz ini. Ya, itu tidak boleh. Ya. Lalu kemudian kalau lebih jauh ya, mungkin kita pernah dengar ada mazhab Syafi'i, mazhab Imam Ahmad bin Hambal, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, dan lain sebagainya. Tadi sudah disebutkan di promosi kajian kali ini oleh admin Akhi Rustam dan teman-teman admin. Itu disebutkan begitu ya. Pernah dengar nggak mazhab itu apa dan manhaj itu apa? Ya, itu memang perlu digali tentang itu, tapi saya agak berat kalau untuk menyampaikan semacam itu karena belum tentu member-member di sini sudah mencapai itu. Tapi setidaknya saya ingin memberikan gambaran, Pak Brili ingin memberikan gambaran begini. Agama Islam itu, siapa yang pertama kali membawa agama Islam? Siapa pertama kali? Jangan salah, yang membawa agama Islam pertama kali adalah
Nabiullah Adam alaihi salam. Ya, Nabi Adam. Bukan Nabi Muhammad yang pertama kali membawa Islam. Nabi Adam. Lalu, bukankah kata guru agama saya, agama Islam itu kan agamanya Nabi Muhammad, agamanya Ibrahim. Nabi Ibrahim itu agama tauhid. Nah, mohon maaf, itu adalah kesalahan fatal ya. Agama Islam itu agamanya seluruh nabi. Ya, agamanya Nabi Ibrahim juga Islam, agamanya Nabi Nuh juga Islam, agamanya Nabi Adam juga Islam. Ya, ya. Agama semua nabi itu Islam. Nah, agama Islam yang wajib kita ikuti adalah agama Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian agama Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad itu diajarkan kepada siapa? Ya, diajarkan kepada para sahabatnya Rasulullah. Siapa di antaranya? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, kemudian Zaid bin Thabit, dan lain sebagainya. Banyak sekali, ada ratusan ribu para sahabat Rasulullah, termasuk istri-istri beliau. Itu adalah orang-orang yang pertama kali mendapatkan ajaran Islam melalui lisan Rasulullah dan perbuatan-perbuatan beliau. Nah, jadi merekalah yang pertama kali, bukan kita. Ya, sehingga kita tidak berhak mengatakan Nabi Muhammad mengajarkan ini dan itu tanpa kita mendapatkan ilmu tentang itu dari orang lain, dari guru-guru, dari orang-orang yang lebih tua. Nah, sekali lagi, kita tidak berhak untuk mengatakan ya Islam mengajarkan ini, Islam melarang itu. Ternyata tidak ada ulama, tidak ada guru yang mengajarkan itu, yang menceritakan tentang itu. Nah, itu tidak boleh ya. Kenapa? Karena pertama kali mendapatkan ajaran Islam itu adalah ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah adalah para sahabat Nabi. Lalu kemudian diajarkan kepada siapa? Tentu saja kepada anak-anak mereka, kepada cucu-cucu mereka, kepada orang-orang non-muslim yang kemudian masuk Islam dari negara-negara selain Mekkah dan Madinah. Dari Yaman, ada di Uzbekistan dan seterusnya. Ya, itu generasi yang mendapatkan ilmu tentang ajaran Islam dari para sahabat itu ada namanya yaitu tabi'in, generasi tabi'in. Kalau kita kan generasi milenial namanya ya. Itu generasi tabi'in. Silakan dicatat. Kemudian generasi setelahnya yang mendapatkan ilmu ajaran agama Islam itu adalah para atba'ut tabi'in. Ya. Lalu siapa setelahnya? Itu adalah generasi-generasi khalaf namanya. Ya, setelah para atba'ut tabi'in sampai hari ini itu namanya generasi khalaf. Nah, generasi khalaf ini adalah orang-orang yang secara turun-menurun belajar agama Islam. Ya. Sehingga kita di dalam belajar agama Islam itu harus dipastikan substansi apa yang kita pelajari, apa yang kita yakini, apa yang kita amalkan itu harus secara turun-temurun diajarkan sejak zaman Rasul. Ya. Nah, waduh, Pak Brili kayaknya susah deh kayak semacam itu. Nah, baik, supaya tidak bingung buat teman-teman yang masih mungkin masih muda, mungkin masih awam ya, belajar ya, saya kasih clue lagi, belajarlah melalui mazhab Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik bin Anas. Nah, siapa lagi itu Pak Brili? Aduh, susah sekali, saya tidak paham itu. Baik, saya kasih gampangannya begini. Dimanapun teman-teman, adik-adik belajar agama Islam, silahkan ya. Kepada siapapun belajar agama Islam, silahkan. Baik orangnya itu kayak penampilannya bagaimana, belajarlah agama Islam melalui dia.
Tapi kalau tidak yakin kepada dia, carilah guru yang Anda yakini. Anda yakini benar materinya. Nah, kalau sudah Anda ketemu guru yang Anda yakini benar ajarannya, cross check kan. Ya, bukan diadu loh ya, bukan. Cross check kan kepada orang lain, benar gak ajaran ini. Nah, yang namanya cross check itu bukan berarti kalau ada orang lain berpendapat ini lalu kemudian kita tolak mentah-mentah guru kita gara-gara pendapat orang A gitu ya. Tidak boleh itu. Yang namanya cross check itu hanya mencari kebenaran ya, mencari pembenaran ya. Nah, tapi kalau kita nggak ketemu pembenarannya, tidak apa-apa, cari melalui buku-buku, melalui website, melalui YouTube dan lain sebagainya. Itu bisa kita lakukan ya, bisa kita lakukan itu. Nah, kemudian itu bisa kita lakukan. Nah, Pak Ustadz, tapi saya ragu dengan orang-orang yang saya kira dia punya ilmu tentang agama Islam, kok sepertinya nggak meyakinkan. Baik, sebetulnya di Indonesia ini ada Majelis Ulama Indonesia, lembaga perkumpulan para ulama. Nah, mereka membuat standar ciri-ciri aliran sesat. Nah, ini dia ciri-ciri aliran sesat. Supaya apa? Kok ada panduan semacam ini? Supaya ketika kita belajar kepada seseorang tentang agama Islam, kok dia itu punya ciri-ciri di antara yang akan Pak Brili sebutkan ini, maka segera jauhi, dia itu aliran sesat. Gitulah. Ya. Nah, apa saja ciri-cirinya? Baik, silakan dicatat, silakan disimak. Yang pertama, kalau ajaran atau aliran tersebut mengingkari salah satu dari rukun iman yang 6. Mengingkari loh ya. Jadi kalau ada aliran atau orang atau majelis taklim kelompok yang mengajarkan tidak usah percaya adanya kiamat yang dengan rinciannya sebagaimana di hadis-hadis, tidak usah percaya, itu bohong semuanya. Nah, jangan ikuti itu. Ada namanya Agus Mustafa, orangnya di Surabaya. Kalau teman-teman beli bukunya Akhirat Tidak Kekal, beli buku Nabi Adam Dilahirkan, itu jangan percaya, isinya bullshit ya. Kenapa saya katakan begitu? Itu mengajarkan tidak percaya kepada akhirat, kepada kehidupan akhirat yang dijelaskan di dalam hadis-hadis Rasulullah. Nah, loh Pak Brili ini kok menyebut nama seseorang? Iya, ini supaya berhati-hati ya. Dan Pak Brili ini adalah anggota Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabar An-Nahdiyah. Ya, Jatman. Ya, jadi silakan bisa belajar melalui Pak Brili ini ya. Itu satu tadi ya, mengingkari salah satu rukun iman yang 6. Nah, rukun iman yang 6 itu apa saja? Silakan, ada member yang bisa menjawab, nanti ditulis jawabannya ya. Saya kasih hadiah insya Allah. Semoga Allah memeluaskan rezeki untuk Pak Brili. Nah, kemudian ciri aliran sesat yang kedua yaitu apa? Meyakini dan atau mengikuti akidah, keyakinan yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Apa contohnya Pak Brili? Yaitu meyakini bahwa Al-Masih itu adalah Mirza Ghulam Ahmad, atau Imam Mahdi itu adalah Mirza Ghulam Ahmad. Kalau meyakini itu, maka itu sudah sesat, tidak boleh diikuti. Atau meyakini bahwa yang menjadi nabi itu adalah siapa misalnya, siapa begitu ya, diyakini ada orang yang menerima wahyu setelah Nabi Muhammad. Nah, ini tidak boleh ya. Contoh tadi saya menyebut ada agama Sabta Dharma yang mengatakan bahwa ada orang yang menerima wahyu. Nah, wahyu dari Allah, bukan Allah ya. Kalau meyakini ini, ya ini sudah keluar dari agama Islam.
Tapi silakan kalau memang mau meyakini Sabto Dharma, berarti keluar dari Islam, boleh silakan. Jangan mengatakan itu agama Islam. Ya. Siapa itu? Namanya Harjo Sapuro. Ya, itu pendiri agama Sabta Dharma. Meyakini dirinya dapat wahyu dari Allah, bukan Allah. Nah, itu kalau itulah ciri aliran sesat itu. Yang kedua itu tadi ya, meyakini dan atau mengikuti akidah yang apa tadi? Yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Akidah yang lainnya apa? Misalnya bahwa Nabi Adam itu dilahirkan oleh seorang ibu manusia juga. Nah, ini harus dijauhi. Baik, poin yang ketiga yang merupakan ciri aliran sesat yaitu meyakini turunnya wahyu setelah Al-Qur'an. Nah, seperti Ahmadiyah itu meyakini bahwa kitab Tazkirah itu adalah merupakan kumpulan wahyu yang diterima oleh Mirza Ghulam Ahmad. Tapi orang-orang gerakan Ahmadiyah tidak meyakini Tazkirah itu sebagai kitab suci pengganti Al-Quran. Nah, ini dia. Tapi mereka meyakini bahwa isinya itu adalah wahyu yang diterima oleh Mirza Ghulam Ahmad. Baik, poin yang keempat, ciri aliran sesat, ya, yaitu apa? Mengingkari otentisitas, kemurnian atau kebenaran isi Al-Quran. Jadi kalau ada orang yang meragukan isi Al-Quran, itu segera jauhi, itu aliran sesat. Yang kelima, melakukan penafsiran Al-Quran yang tidak sesuai kaidah-kaidah tafsir. Nah, ini banyak sekali ya. Kalau saya sebut nama-namanya ini nanti saya dikira memprovokasi ya. Banyak sebetulnya orang-orang yang mengajarkan penafsiran Al-Quran tidak sesuai kaidah-kaidah tafsir. Contohnya apa? Ada kelompok yang mengajarkan bahwa memakan anjing itu halal. Ya, karena apa? Tidak ada di Al-Quran. Ini kan menafsirkan Al-Quran seenaknya, atau menafsirkan Al-Quran bahwa apa namanya, yang dimaksud iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu adalah bahwa Allah menyembah hamba. Karena memang coba dibaca terjemahannya Al-Fatihah. Ya, Al-Quran itu kan firman Allah ya. Silakan dibaca Al-Fatihah. Jadi Allah kalau dibaca terjemahannya saja maka akan salah tafsir. Apa? Coba dibaca. Allah berfirman. Ya, Allah berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah kami menyembah dan kepadamulah kami memohon pertolongan. Loh, Allah memohon pertolongan kepada siapa? Allah menyembah siapa? Nah, itulah. Itu namanya salah tafsir. Baik. Yang keenam, mengingkari kedudukan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam. Nah, ada orang-orang zaman sekarang yang tidak percaya hadis Nabi. Banyak itu ya, jangan ikuti. Jadi kalau ada orang yang begini misalnya, saya tidak percaya hadis yang mengatakan bahwa ketika kan ada hadis begini, sholat seseorang itu batal ketika di area sujudnya itu dilewati oleh wanita dan anjing. Nah, terus ada orang yang ngomong, saya tidak percaya hadis itu karena itu tidak masuk akal. Nah, kalau ada orang yang semacam itu, jauhi, jangan ikut-ikutan itu. Ya, itu yang keenam. Ya, yang ketujuh, menghina, melecehkan dan atau merendahkan para nabi dan rasul. Ya, kalau ada orang yang mengatakan, ya rasul itu manusia biasa yang pernah sakit mata, belean, pernah bau badan, pernah apa misalnya, ya dan lain sebagainya, dan ya itu adalah bentuk penghinaan kepada rasul. Ya, rasul itu orangnya misalnya begitu, mengatakan rasul itu orangnya hipersek. Nah, ini aliran sesat, harus dijauhi. Ya, baik.
Selanjutnya, teman-teman sekalian, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Supaya tidak bosan, coba mari kita baca zikir bersama-sama. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Selanjutnya yang yang ke-8, mengingkari Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul terakhir. Nah ini, jadi kalau ada orang bilang ada Rasul lagi, ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad, ya, nah ini harus dilawan ya, salah besar itu. Yang ke-9, kecuali kalau orangnya bilang saya meyakini ada Nabi setelah Nabi Muhammad, tapi saya bukan Islam, ini ajaran selain Islam. Silakan, boleh itu, ya. Tapi nanti tanggung jawab di akhirat dan bukan Islam Anda. Nah, masuk neraka kan begitu. Baik, yang ke-9, mengubah, menambah dan atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariah, seperti haji tidak ke Baitullah. Ada kelompok yang berhajinya itu tidak ke Baitullah tapi ke negara mana begitu ya. Ada itu. Dan itu diyakini sebagai ibadah haji. Nah, itu tidak boleh. Sholat wajib tidak 5 waktu. Nah, ini juga sesat ya. Ada orang yang sholatnya itu cuma 1 kali dan itu yang diajarkan oleh Islam itu hanya begitu. Nah, itu salah, sesat. Salah dan sesat ya maksudnya. Ada yang sholatnya cuma 3 kali sehari. Ada bahkan yang tidak sholat tapi mengaku Islam dan mengaku inilah yang diajarkan Islam, seperti ajaran yang katanya, saya juga belum tahu betul, yang katanya ada di Sulawesi, tapi terkenal di Malaysia. Itu ada namanya Hadi Minallah. Dia mengatakan bahwa menyembah Allah itu bisa syirik. Nah, menyembah Allah itu bisa syirik. Nah, rincinya apa bisa dilihat di YouTube-nya Pak Brili ya, itu ada. Kemudian selanjutnya nomor 10 terakhir ya, mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i, seperti mengkafirkan muslim hanya karena bukan kelompoknya. Nah, ini ya, ini yang harus dihati-hati. Mengkafirkan itu maksudnya bagaimana? Ya, misalkan saya berbilang kepada admin Mas Akhi Rustam, Akhi Rustam ini kafir, keluar dari agama Islam. Padahal Akhi Rustam ini tidak sesat sama sekali, sesuai ajaran Nabi perbuatannya. Lalu saya katakan begitu, maka saya ini aliran sesat. Nah, begitulah. Atau bilang ya banyaklah contohnya, banyak contohnya. Intinya itu ya 10 kriteria aliran sesat yang telah ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Dan ini patokannya, sehingga teman-teman tidak usah bingung mau ikut ormas apapun, mau ikut majelis taklim manapun, mau ikut ustadz siapapun, silahkan, asalkan teman-teman bisa mengkontrol, bisa menyaring ya, apakah yang teman-teman ikuti itu tidak tersangkut dengan 10 kriteria ini. Kalau tersangkut segera jauhi ya. Segera jauhi itu. Kalau sudah tersangkut salah satu ya. Karena itu aliran sesat. Nah, begitu loh. Jadi kalau mau ikut mazhab Hambali silahkan, asalkan serius. Mazhab Syafi'i asalkan serius, silahkan. Ya, tapi ingat, yang namanya ikut mazhab itu adalah sama halnya teman-teman ikut sebuah madrasah. Karena zaman dahulu nama mazhab itu belum ada. Zamannya pertama kali ada mazhab itu adalah mazhab Imam Abu Hanifah. Dan dulu namanya sebelum termasyhur dengan nama mazhab itu namanya madrasah. Madrasah Ahlur Ra'yi namanya, Imam Abu Hanifah. Lalu terkenal dengan nama mazhab Al-Imam Abu Hanifah. Jadi namanya madrasah dulu. Madrasah itu apa? Ya kayak sekolah kita biasa ini. Tapi punya metode tertentu. Nah, metode dalam mazhab itu seperti apa sih? Gambarannya itu seperti teman-teman pakai Android kan? Nah, itu mazhab Android berarti. Kalau ada teman-teman yang pakai iOS,
berarti mazhabnya iOS. Kalau teman-teman mau misalkan mau mendesain, ya, kebetulan Pak Brili ini adalah desainer grafis ya, mau mendesain pakai Canva misalnya, berarti teman-teman mazhabnya Canva untuk membuat sebuah pamflet misalnya, pamflet kajian ini, berarti teman-teman mazhabnya Canva, yang dihasilkan sama pamflet, tapi Pak Brili biasa pakai Adobe InDesign, ya, atau teman yang lainnya pakai Adobe Photoshop, silahkan, atau masih pakai Corel, silahkan, ya, itu mazhab namanya, ya. Mazhab itu gampangannya semacam itu, yang dihasilkan sama, pamflet, brosur, kemudian poster dan lain sebagainya. Nah, mazhab-mazhab di dalam agama Islam itu sama begitu ya, tujuannya adalah menafsirkan agama Islam, menafsirkan, merinci, menjelaskan supaya teman-teman kita generasi milenial ini mudah. Nah, begitu. Nah, untuk cari tahu apa saja mazhab itu silakan berguru, silakan bertanya, mencari di YouTube, di Google, silakan ya. Yang penting itu tadi caranya, di cross check kepada ustadz yang lainnya, didiskusikan dengan sesama teman ya. Itu bagus ya, bagus itu. Yang penting jangan debat ya. Kemarin di grup sebelah saya katakan begitu, jangan pernah debat. Debat dengan diskusi itu berbeda. Ya, debat dengan diskusi itu berbeda. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Rasanya sudah banyak ilmu yang kita kaji pada malam ini. Kalau banyak-banyak nanti khawatirnya tidak diamalkan. Jadi Pak Brili rasa cukup. Acara selanjutnya Pak Brili serahkan kepada moderator, yaitu Mas Akhi Rustam. Mohon izin saya tutup dengan doa. Kita sholawat dulu bersama-sama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal hannanul mannan, badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم قنا عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kajian kita saya rasa sudah cukup. Tadi jangan lupa yang bisa menjawab kuis saya dan benar silakan japri ke saya, insya Allah saya kasih hadiah yang terpilih loh ya. Kalau tidak dapat hadiah jangan nangis ya, saya kasih hadiah insya Allah ya. Baik, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.